Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Krisna Mulyana, NIM 412000123, kelas TI 2020 AP. Di sini saya mengikuti sebuah program MBKM Kampus Merdeka, yaitu dengan memilih penelitian BKP Riset. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan mentor yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian BKP Riset dari awal sampai akhir. Hari ini saya akan membahas sebuah penelitian, yaitu dengan berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Bimbingan Online atau SIMABIN dengan fitur WhatsApp Gateway Notification di STIMIK IPN Cirebon. Hal ini berkaitan dengan visi misi STIMIK IPN Cirebon, yaitu menjadikan universitas unggulan dan berbeda dalam bidang ilmu komputer di wilayah cakupan Ciayu Majakuning pada tahun 2025 nanti. Namun, pada tahun ajaran 2022 dan 2023, manajer akademik yaitu Kaprodi dan staf pimpinan di STIMIK IPN Cirebon masih belum mengetahui progres bimbingan tugas akhir secara akurat. Masih banyak mahasiswa yang telat bimbingan atau telat sidang dengan alasan subjektif dan kurang jelas. Permasalahan ini yaitu para manajer ingin mencari informasi yang akurat mengenai status bimbingan skripsi yang dilaksanakan secara real time. Sebelumnya, pihak manajemen kampus telah membuat sebuah laporan Google Form, set Google Docs, kartu bimbingan skripsi, dan progres laporan menggunakan media WhatsApp. Namun, hal ini tidak membuat mahasiswa itu melakukan bimbingan secara tepat waktu. Berkaitan dengan hal itu, dalam proses bimbingan perlu adanya sistem bimbingan yang terkomputerisasi dan dilengkapi dengan fitur WhatsApp Gateway. Hal ini bertujuan agar dosen dan staf akademik dapat memberikan pesan peringatan dan info bimbingan dengan satu klik saja dengan WhatsApp Gateway. Hal itu dapat membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan penelitian ini. Kemudian, solusi dari permasalahannya yaitu dapat membuat atau merancang sebuah sistem informasi manajemen bimbingan skripsi yang dapat menunjukkan dosen yang sudah membimbing dengan baik atau belum. Dalam perancangannya dibutuhkan sebuah metode untuk melakukan perhitungan atribut dosen pembimbing. Poin ini diakumulasikan secara otomatis oleh sistem saat dosen membuka sesi bimbingan, mengisi atribut sesi bimbingan, upload bukti bimbingan, dan saat verifikasi kelayakan pengajuan sidang. Kemudian tujuan dari penelitian itu yang pertama yaitu untuk merancang sebuah aplikasi SIMABIN atau Sistem Informasi Bimbingan Online berbasis web untuk membantu pengelola akademik mengidentifikasi dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan sesi bimbingan sesuai jadwal. Yang kedua tujuannya dengan fitur WhatsApp Gateway ini dapat membantu manajemen dalam menegur dosen dan mahasiswa yang terlambat dalam melaksanakan sesi bimbingan. Dalam perancangan sebuah sistem ini dibutuhkan metodologi analisa sistem, yaitu metode gamification yang dapat membantu pengelola akademik mengidentifikasi dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan sesi bimbingan sesuai jadwal. Metode ini menggunakan elemen game seperti poin, badge, notification, dan leaderboard pada sebuah aplikasi. Leaderboard menunjukkan rekap poin dosen sesuai dengan pelaksanaan sesi bimbingan. Gamification metode ini berbasis web framework yang dapat digunakan oleh para manajer akademik untuk menentukan dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan sesi bimbingan tepat waktu. Kemudian dengan begitu diperlukannya metodologi perancangan sistem, yaitu metodologi Agile Software Development Cycle atau siklus Agile. Dalam Agile Software Development Cycle atau siklus Agile ini terdapat yaitu pendekatan pengembangan software yang mengacu pada iteratif development siklus pengembangan atau dapat karena pada perancangan ini
membutuhkan sebuah anggota tim yang sangat minim atau kecil dan permintaan kaprodi terhadap sistem yang setiap harinya terus-menerus dilakukan pesanan terhadap sistem, dibutuhkannya Agile Software Development siklus Agile ini karena dapat mempercepat proses perancangan sistem. Dalam Agile Software Development Cycle ini terdapat yaitu namanya Extreme Programming, yaitu sebuah Agile Software Development Framework yang berorientasi pada perbaikan kualitas software dan perbaikan kualitas pekerjaan dari tim developer. Anggota tim developer dapat memilih iterasi mana saja yang akan dikerjakan pada proses pengembangan dapat dilakukan secara individu atau dalam tim. Langkah pertama dalam tiap iterasi adalah memilih fitur terpenting dari sistem pada daftar fitur sistem yang belum terselesaikan. Disinilah gambaran extreme programming. Yang pertama itu planning, design, coding, dan testing, kemudian software increment. Sebelumnya juga ada 7 metode agile, yaitu meet, plan, design, develop, test, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu alur tahapan penelitian. Tadi sama aja dengan menggunakan metode agile, yaitu yang pertama meeting. Pada tahap pertama yaitu meeting atau disebut brainstorming tentang sistem yang akan dibuat. Meeting dihadiri oleh manajer akademik dan pimpinan atau yang diwakilkan. Meeting membicarakan sistem requirement dan menganalisis data yang sudah ada atau dan modul priority. Setelah sistem requirement diurutkan berdasarkan prioritas, didapatkan sistem requirement list yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan sistem bimbingan ini. Kemudian, tahap kedua yaitu planning. Planning itu adalah perencanaan. Di sini membicarakan tentang desain sistem. Yaitu perancangan akan teknologi apa saja yang akan digunakan dalam membuat sistem ini, dan arsitektur aplikasi apa dan platform apa yang akan digunakan. Setelah menentukan hal tersebut, kita lanjut pada tahap ketiga, yaitu desain. Desain di sini yaitu berisi pembuatan UX UI sistem, tampilan front end, dan database desain database. Setelah tahap desain tahap 3 ini selesai dan tidak ada lagi masukan dari user, kita bisa lanjut pada tahap 4 yaitu tahap development, yaitu proses pengodingan atau debugging dan hosting file-file web ke internet. Setelah melaksanakan tahap 4 ini, kita dilanjutkan pada tahap 5 yaitu testing, penguji cobaan. Tahap testing yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan tahun 2022 atau 2023, kemudian dosen pembimbing, wakil staf akademik, dan seluruh kaprodi. Nah, sebelum berakhir sebuah perancangan ini dibutuhkan tahap 6 yaitu evaluasi. Evaluasi ini yaitu tahap masukan dari user patching yang telah diuji coba, kemudian diperbaiki oleh programmer yang telah mengerjakan sistem ini, dan setelah evaluasi dapat dijadikan sebagai project portfolio. Berikut adalah gambaran detail tentang alur tahapan penelitian. Yang pertama yaitu meeting. Tahapan meeting yaitu yang pertama adalah teridentifikasinya permasalahan yang ingin diselesaikan mengenai sistem bimbingan online. Dan yang kedua yaitu teridentifikasinya data yang diperlukan dan sumber data yang diperoleh. Meeting dilaksanakan 1 bulannya yaitu 4 pertemuan yang dilakukan setiap minggunya 1 kali pertemuan pada hari Jumat.
untuk dilakukannya pengidentifikasian sebuah masalah dalam penelitian tentang Simabin, dan tim Simabin melakukan observasi terhadap data yang sudah ada. Data ini diperoleh dari pengumpulan data dari objek-objek data yang sudah didapatkan oleh tim. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tim. Yang pertama yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini didapat dari penelitian terdahulu yang diambil dari software public or perish. Bisa juga didapatkan dari artikel-artikel jurnal dari perpustakaan ataupun dari internet. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data yang wawancara dilakukan kepada Ibu Giftera Dwi Lestari, Sarjana Ilmu Komputer, selaku Ilmu Komputer MKOM, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, dan Bapak Saiful Anwar MPD selaku bidang akademik atau mewakili BAK, dengan mengolah sebuah pertanyaan untuk didapatkan sebuah jawaban permasalahan penelitian. Pertanyaan yang ditanyakan pada narasumber yaitu mengacu pada teknik pertanyaan 5W dan 1H. Yang pertama, bagaimana prosedur dan proses berjalan bimbingan skripsi atau tugas akhir dari awal hingga yudisium. Kemudian, siapa yang dapat menentukan jadwal bimbingan? Apa persyaratan yang dapat dilakukan untuk mengikuti bimbingan? Kapan bimbingan dilakukan oleh mahasiswa bimbingan? Di mana hasil bimbingan dilaporkan setiap selesai bimbingan? Kenapa dapat terjadi keterlambatan mahasiswa dalam mengikuti proses bimbingan? Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis, menguraikan secara sistematis mengenai aktivitas yang terjadi pada prosedur bimbingan skripsi dan tugas akhir yang sedang berjalan di STIMIK IPMI Cirebon. Yaitu yang pertama, mahasiswa yang mengajukan proses bimbingan. Yang kedua, Kaprodi menunjuk dosen pembimbing dan membuat jadwal bimbingan dan diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen melalui WhatsApp. Yang ketiga, mahasiswa mengambil kartu bimbingan ke bagian akademik dan mulai bertemu dengan dosen pembimbing untuk proses bimbingan. Yang keempat, pelaporan dilakukan oleh dosen setiap akhir minggu kepada bagian akademik. Yang kelima, bagian akademik melaporkan progres bimbingan kepada Kaprodi di akhir bulan. Itulah observasi yang dilakukan dari hasil wawancara kepada Kaprodi Teknik Informatika. Kemudian teknik pengumpulan data ketiga yaitu observasi, yaitu tadi dari hasil wawancara tersebut dan objek data studi kelayakan bimbingan terdahulu atau yang sedang berjalan itu didapatkan pada sistem yang sedang berjalan. Proses dimulai oleh mahasiswa yang mengajukan proses bimbingan. Lalu, Kaprodi menunjuk dosen bimbingan dan membuat jadwal bimbingan dan diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen melalui WhatsApp. Tahap selanjutnya, mahasiswa mengambil kartu bimbingan ke bagian akademik dan mulai bertemu dengan dosen pembimbing untuk proses bimbingan. Pelaporan dilakukan oleh dosen setiap akhir minggu kepada bagian akademik. Dan bagian akademik melaporkan progres bimbingan kepada Kaprodi di akhir bulan. Penelitian tidak mengubah alur bimbingan, akan tetapi mengubah media bimbingan menjadi sistem informasi. Kartu bimbingan akan diubah menjadi kartu bimbingan online, dan laporan akan diubah menjadi laporan infografis yang dapat diakses secara real time. Di situ dari sebuah data yang didapat dapat membantu proses penelitian atau perancangan sebuah sistem informasi bimbingan atau SIMABIN. Selanjutnya berikut adalah hasil observasi yang didapat.
Dari objeknya ada kartu bimbingan, berkas persyaratan pendaftaran, bukti bayar, pelaksanaan sesi bimbingan, pelaporan. Di sini ada objek, faktor, masalah, solusi. Di mana objek itu adalah sebuah data yang sedang berjalan, kemudian faktor masalahnya, kemudian solusi. Di mana di sini dapat membantu sekali dalam proses penelitian Simabin. Selanjutnya adalah yang kedua itu tahap planning. Planning ada perencanaan. Tahapan planning itu yang pertama itu terpilihnya teknologi dan platform yang akan digunakan. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan menggunakan PHP natif, MySQL database, WhatsApp API, jQuery framework, dan Web to APK. Kemudian yang ketiga, platform yang terpilih adalah teknologi web dan web view aplikasi mobile. Di sini dalam perancangan UI UX, teknologi yang digunakan yaitu Figma. Kemudian untuk text editor, tim menggunakan sebuah aplikasi Sublime Text. Kemudian untuk servernya menggunakan XAMPP. Untuk teknologi pada development atau programming digunakan MVC, model view controller, agar mempermudahkan sistem dalam perancangan development. Kemudian untuk mengupload dalam memposting dalam hosting, yaitu kita dibantu oleh Domainesia sebagai hosting, alamat hostingnya. Kemudian yang ketiga yaitu desain. Desain, pada tahapan desain itu yang pertama itu terbentuknya tampilan UX UI dari setiap fitur sistem. Yang tadi kita menggunakan sebuah aplikasi software Figma. Kemudian yang kedua adanya persetujuan dari pihak user terhadap final UX UI. Setelah kita merancang sebuah front end dalam Figma, kita tidak lanjut pada langsung development, tetapi kita memberikan sebuah hasil desain tersebut kepada user agar apa saja yang kurang dan apa saja yang dapat diperbaiki oleh sistem kemudian bisa diperbaiki oleh programmer agar sesuai dengan permintaan user. Yang ketiga yaitu terbentuknya front end system, yaitu tampilan user, tampilan gambaran user dalam desainnya. Yang keempat yaitu terbentuknya sistem database yang terintegrasi dengan si ACAD, sistem informasi akademik Cirebon. Dalam perancangan Simabin ini database kita minta terhadap akademik agar dapat sesuai atau terintegrasi dengan sistem yang ada dalam akademik STEMIC Cirebon. Berikut ada hasil front end dengan desain Figma. Ini adalah gambaran Figma dashboard BAK, kemudian ini adalah dashboard Kaprodi. Itu adalah gambaran umum tentang hasil desain yang telah dibuat oleh tim. Kemudian dalam perancangan juga kita membutuhkan sebuah perancangan UML atau Unified Modeling Language. UML tersendiri yaitu tahapan perancangan sistem yang memberikan informasi gambaran mengenai penerimaan atau sebuah sistem bimbingan online yang dilakukan di STEMIC Cirebon. Adapun perancangan sistem ini mencakup pembuatan desain sistem berorientasi objek menggunakan UML ini. UML tersebut ada 3. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan pengguna user yang menggunakan sistem dan bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi. Berikut ada gambaran use case diagram. Di sini ada beberapa user yang menggunakan, kemudian apa saja yang
dapat dilakukan oleh masing-masing user tersebut. Kemudian UML, Unified Modeling Language. Activity Diagram. Yang kedua, Activity Diagram. Activity Diagram menunjukkan bagaimana setiap tindakan dalam sistem di bawah desain mengalir, termasuk di mana setiap aktivitas dimulai, keputusan potensial, dan di mana itu berakhir. Si user dapat melakukan aktivitas di sini digambarkan pada activity diagram masing-masing user tersebut. Nah, di sini ada gambaran activity diagram. Yang atas ini adalah gambaran sebuah activity diagram tentang kaprodi yang akan melakukan plotting terhadap mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing. Kemudian yang kedua yang ini adalah activity diagram tentang bagaimana kaprodi membuat jadwal bimbingan yang dilalui oleh persetujuan dosen, kemudian baru disebarkan oleh mahasiswa bimbingan. Yang ketiga adalah kelas diagram. Kelas diagram berdasarkan definisi kelas yang digunakan untuk membangun sistem. Diagram kelas menampilkan struktur. Berikut ada gambaran kelas diagram. Kelas diagram dalam penglihatan sama saja seperti database, namun sedikit berbeda karena ini dapat digunakan sebagai perancangan awal dalam pembuatan sistem, bukan database desain, bukan. Ini sama aja database desain tetapi tidak sedetail database desain karena ini hanya gambaran umum doang. Selanjutnya yang keempat, develop. Develop itu yaitu perancangan programming, atau yang pertama itu tahapan develop, terbentuknya kode untuk semua fitur sistem. Kemudian yang kedua, telah dilakukannya debugging untuk seluruh kode sistem. Yang ketiga, telah dilaksanakan hosting internet dan online debugging oleh programmer. Ini adalah gambaran develop yang digunakan oleh tim Simabin. Ini adalah hasil dari develop atau yang sudah back-end-nya. Selanjutnya yang kelima itu testing. Testing adalah di sini tim Simabin menggunakan testing black box testing, yaitu tahapan testingnya yaitu yang pertama telah dilakukan tes oleh user mahasiswa dosen, staf akademik, dan user kaprodi. Kemudian telah didapatkan feedback dari setiap user untuk acuan tahap evaluasi. Nah, di sini tahapan testing ini dilakukan oleh mahasiswa CIMIK IKMI Cirebon angkatan 2022 dan 2023. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi ini yang pertama tahapannya itu telah dilakukan bug troubleshooting. Kemudian yang kedua telah dilakukan sistem patching atau atas laporan error dari user. Kemudian telah dibuat project dokumentasi. Di sini adalah tahap terakhir yang dilakukan tim Simabin untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kesalahan error terhadap sistem. Hasil penelitiannya yaitu hasil rancangan sebuah sistem informasi bimbingan online dengan WhatsApp Gateway. Di sini adalah gambaran untuk tampilan home login, user untuk login masuk dalam aplikasi. Ini ada yang kedua adalah gambaran dashboard BAK. Di sini ada udah keterangannya sudah jelas. Akademik dapat mengetahui berapa jumlah yang sedang bimbingan, berapa jumlah dosen yang mengikuti bimbingan, kemudian daftar jumlah dosen terlambat dan mahasiswa terlambat. Kemudian di sini adalah data-data mahasiswa terlambat. Kemudian ini ada WhatsApp Gateway yang dapat digunakan untuk memperingati pesan mahasiswa mangkir atau terlambat. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, sistem telah diimplementasikan dengan link akses https://ikmiapp.web.id/simabin dan sistem telah diuji dengan black box testing dengan hasil 85% diterima dan akan terus dilakukan pengujian untuk penambahan fitur-fitur baru.
Kemudian inilah tim Simabin yang pertama, yaitu Project Manager Iin Solihin Mkom selaku Project Manager, Siti Saropa sebagai desainer atau UX UI, kemudian Krisna Mulyana saya sendiri sebagai front end, dan Ali Iqbal sebagai back end. Tim saling membantu dalam melakukan perancangan dari awal hingga akhir dan sehingga sistem dapat digunakan dan berhasil dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada komentar dan saran, tolong sampaikan karena sangat penting bagi evaluasi pribadi saya dan tim kedepannya. Jika ada pertanyaan atau pendapat tentang topik yang sudah dibahas, boleh kiranya dikirimkan kepada komentar video di bawah ini. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia.